Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Sebelum kita mendengarkan materi, tentunya kita berdoa dahulu supaya apa yang kita dengar dan dilihat dapat bermanfaat tentunya. Baiklah, kita mulai berdoa selama 2 menit. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang tata tertib siswa SMP Negeri 2 PPU. Yang mana tata tertib sekolah merupakan peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Tata tertib tersebut untuk dipatuhi oleh siswa-siswi seperti anak-anakku semuanya. Baiklah, pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib siswa SMP Negeri 2 PPU. Jenis dan poin pelanggaran. Pelanggaran poin 1. Pelanggaran jenisnya membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan mendapatkan 1 poin. Tindakan disuruh mengambil dan memasukkan ke tempat semestinya. Ke tempat semestinya yang dimaksud adalah tempat sampah. Tempat sampah yang disediakan di lingkungan sekolah kita. Lanjut. Memakai perhiasan yang berlebihan dan berdandan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Mendapatkan poin 1. Tindakannya diperingatkan dan dilepas untuk disimpan. Maksudnya supaya kita bisa menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dilepas, disimpan di rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya takut hilang di sekolah dan lain sebagainya. Lanjut, memelihara kuku panjang. Tindakannya kuku tersebut dipotong, jadi siswa
Siswa putra dan siswa putri tidak boleh memelihara kuku. Jadi kuku yang panjang harus dipotong. Lanjut, memakai jaket atau topi yang bukan identitas sekolah pada saat PBM. PBM itu pelaksanaan pembelajaran. Tindakannya dilepas dan diamankan guru, ya. Dilepas, diamankan guru, tidak boleh diambil sebelum menerima rapot. Selanjutnya, celana tidak sesuai ketentuan, tindakannya disesuaikan. Jadi nanti anak-anakku, siswa putra dan siswa putri, nanti kalau sudah mendapatkan seragam, tidak boleh diubah-ubah ketentuannya, tidak boleh diubah-ubah ketentuannya. Maksudnya tidak boleh dikecilkan seperti celana botol. Lanjut, tidak mengikuti upacara dan SKJ. SKJ di sini dimaksud yaitu senam kesegaran jasmani. Tindakannya hormat bendera sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang tidak mengikuti upacara, yang tidak mengikuti senam kesegaran jasmani, disuruh senam di lapangan sendirian. Pelanggaran selanjutnya, tidak memakai kaos kaki. Tidak memakai kaos kaki, tindakannya di sini diperingatkan. Jadi kaos kaki untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis memakai kaos kaki putih. Jumat, Sabtu memakai kaos kaki hitam. Ya. Tadi saya ulangi, untuk kaos kaki hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis memakai kaos kaki putih. Jumat, Sabtu memakai kaos kaki hitam. Selanjutnya, sabuk tidak sesuai ketentuan. Jadi tindakannya sabuk disita untuk sementara. Sementara dimaksud yaitu disita Bapak Ibu guru, diberikan ketika nanti mendapatkan rapot. Setelah mendapatkan rapot dikembalikan. Selanjutnya, memakai sepatu selain warna hitam dan harus bertali kecuali pada saat jam olahraga, ya. Di sini tindakannya sepatu dilepas sebelah, dikembalikan setelah seminggu, ya. Jadi sepatu harus hitam bertali. Sepatu harus hitam bertali. Kalau olahraga, kecuali olahraga, diperbolehkan memakai sepatu olahraga. Ingat, memakai sepatu hitam bertali. Selanjutnya, memakai sandal, bukan karena alasan sakit pada bagian kaki. Tindakan sandal disita tidak dikembalikan. Mohon maaf, apabila kalian memakai sandal disita tidak dikembalikan. Selanjutnya, baju dikeluarkan selain yang memakai jilbab dan wanita dengan seragam pramuka. Baju dikeluarkan selain yang memakai jilbab, ya.
Tindakannya, baju dikeluarkan selain yang memakai jilbab dan wanita dengan seragam pramuka. Tindakannya dimasukkan, ya, bajunya dimasukkan, ya. Tadi yang bajunya keluar nggak dimasukkan, tindakannya dimasukkan bajunya. Jadi untuk siswa putri ini yang berjilbab, ya. Untuk siswa putri yang berjilbab, jilbabnya disesuaikan dengan pakaian seragamnya. Jadi diingat-ingat, siswa putri yang berjilbab disesuaikan jilbabnya dengan seragamnya, ya. Semuanya siswa berpakaian dimasukkan, tidak boleh dikeluarkan bajunya. Lanjut. Tidak berseragam atau atribut sekolah tidak lengkap. Di sini tindakannya dilengkapi atau disita, ya. Lanjut. Peserta didik laki-laki berambut gondrong tidak rapi. Ya, tindakannya rambut tersebut dipotong oleh guru atau petugas yang mengetahui dan dirapikan di rumah sendiri. Ya, jadi ukuran rambut 1 cm ke samping, 2 cm ke belakang, 3 cm ke atas, ya. Diingat-ingat untuk siswa laki-laki rambut berukuran 1 cm di samping, 2 cm ke belakang, 3 cm atas, ya. Lanjut, pelanggaran poin kedua. Pelanggaran memakai pewarna rambut selain warna hitam. Di sini dimaksud yang mewarnai rambut, ya. Memakai pewarna rambut selain hitam, ya. Dimaksud yang mewarnai rambut. Di sini tindakannya membuat surat kesanggupan untuk menghitamkan rambut, ya. Jadi untuk siswa putra dan putri, rambut harus hitam, tidak boleh dipirang, tidak boleh diwarna, ya. Tidak boleh dipirang, tidak boleh diwarna. Berikutnya, berkomunikasi dengan sesama peserta didik lewat jendela selama KBM berlangsung. KBM, kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tindakannya dipanggil, diperingatkan, ya. Jadi kalau berkomunikasi dengan sesama temannya lewat jendela, ya, selama proses belajar mengajar tidak diperbolehkan, ya. Selanjutnya, duduk di atas meja. Duduk di atas meja, tindakannya diperingatkan oleh pendidik yang mengetahui, ya. Bagi anak-anakku yang di rumah, tolong didengarkan nanti ketika sudah masukkan sekolah, ya. Ketika sudah masukkan sekolah, tolong diingat-ingat tata tertibnya. Jadi duduk di atas meja tidak diperbolehkan, ya. Sudah ada tempatnya sendiri, punya bangku, ya. Selanjutnya, duduk dengan kaki di atas kursi atau meja. Jadi duduk dengan kaki di atas kursi atau meja, ya. Tindakannya diperingatkan oleh pendidik yang mengetahui, diperingatkan, ya. Untung masih diperingatkan, ya. Selanjutnya, ke kantin pada jam pelajaran. Tindakannya diperingatkan oleh peserta didik yang mengetahui. Jadi anak-anakku
nanti baik putra maupun putri, ketika ada jam pelajaran kalian tidak diperbolehkan ke kantin ya, tidak diperbolehkan makan ke kantin kecuali ketika sudah istirahat. Lanjut, makan di ruang kelas. Makan di ruang kelas tidak, tindakannya diperingatkan oleh pendidik yang mengetahui. Jadi tidak boleh makan di ruang kelas, karena kalau makan di ruang kelas takutnya kelasnya kotor ya, tolong diingat. Selanjutnya pelanggaran poin ketiga ya. Pelanggarannya tidak mengerjakan tugas yang diberikan pendidik ya. Tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan Bapak Ibu guru, tindakannya diperingatkan dan disanksi dari guru yang bersangkutan. Selanjutnya, tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Tindakannya diperingatkan dan sanksi dari guru yang bersangkutan atau membersihkan lingkungan sekolah ketika istirahat ya. Jadi bagi siswa-siswi, anak-anakku, siswa baru ya, kalau tidak membawa buku sesuai jadwal, ada tindakan dari sekolah ya. Jadi tolong dibawa bukunya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelanggaran selanjutnya berbicara dengan intonasi keras atau menentang, menolak untuk mengerjakan tugas ya. Jadi istilahnya ini membentak-bentak ya, tidak boleh ya. Jadi tindakannya dilaporkan pada wali kelas atau kesiswaan atau BK untuk mendapat pembinaan. Selanjutnya, terlambat datang di sekolah ya. Terlambat datang di sekolah, tindakannya pengarahan dari petugas jaga atau piket. Selanjutnya, memarkir kendaraan di tempat yang tidak ditentukan oleh sekolah. Ya, tindakannya dikempesin. Ya, ini tolong untuk anak-anak ibu, baik putra maupun putri ya, yang memarkir kendaraan yang tidak di tempatnya ya. Jadi tolong diingat, jadi di sekolah kita ada tempat parkir tersendiri, tolong diparkir nanti kendaraannya di tempat tersebut, ada sendiri disediakan oleh sekolah ya. Selanjutnya, kendaraan dengan knalpot tidak standar, maksudnya yang suaranya nyaring ya. Tindakannya dilepas dan dikembalikan setelah mengganti dengan yang standar atau diserahkan ke polsek terdekat ya. Diingat-ingat, jadi nggak boleh bising di sekolah ya. Pelanggaran poin 5 ya. Pelanggarannya yaitu merusak atau mencoret-coret di tembok, kursi, meja, dan fasilitas sekolah lainnya. Tindakan yang diambil di sekolahan mengganti atau mengecat atau mengembalikan seperti semula. Jadi kalau tidak mau dikenakan sanksi, jangan melakukan hal yang Ibu
bacakan tadi ya. Pelanggaran berikutnya berkata jorok dan melecehkan orang lain ya. Berkata jorok dan melecehkan orang lain, tindakannya diambil tindakan oleh guru atau petugas yang mengetahui. Jadi tolong yang suka biasanya yang suka misuh-misuh, suka ngomong yang ndak karu-karuan, tolong dihilangkan ya ketika masuk di SMP kita, SMP Negeri 2 PPU ya. Terus pelanggaran berikutnya membawa HP ya. Tindakannya HP disita dan dikembalikan setelah akhir semester ya. HP disita dikembalikan setelah akhir semester. Jadi kalian tidak diperbolehkan membawa HP ya. Selanjutnya mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya atau di luar kelasnya ya. Di sini tindakannya diperingatkan dan diambil tindakan. Diambil tindakan maksudnya Bapak Ibu guru yang memberikan sanksinya nanti ya. Terus pelanggaran berikutnya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Tindakannya pembinaan wali kelas dan BK, yaitu untuk anak-anakku baik siswa putra dan siswa putri. Apabila kalian tidak masuk sekolah, tolong kalian membuat surat ya, surat pemberitahuan ya. Jangan tidak memberi kabar ke sekolah, maksudnya jangan tidak mengirim surat ya. Nah, rugi kalian ketika alpa ya. Selanjutnya keluar atau masuk lingkungan sekolah dengan meloncat pagar ya. Ini membahayakan kita sendiri ya. Ini sepertinya kalian tidak boleh melakukan hal seperti ini ya. Tindakannya dipanggil dan diberi pembinaan oleh wali kelas dan BK. Pelanggaran poin 10 ya. Pelanggarannya menggunakan atau membuat surat izin palsu. Palsu atau stempel palsu atau tanda tangan kepala sekolah atau pendidik atau tenaga kependidikan. Tindakannya pembinaan oleh BK dan wali kelas membuat surat pernyataan. Selanjutnya pelanggaran poin 15. Pelanggaran meninggalkan sekolah selama jam pelajaran tanpa izin pendidik atau piket, membolos. Tindakannya pelanggaran ke-1 membuat pernyataan tertulis. Pelanggaran kedua memanggil orang tua dan diskor selama 2 hari ya. Tolong diingat-ingat ya. Pelanggaran poin 30. Pelanggaran membawa atau merokok dalam kegiatan sekolah baik di dalam maupun luar sekolah. Tindakannya pemanggilan orang tua dan membuat pernyataan tertulis. Jadi biasanya untuk siswa putra ya, jangan membawa rokok atau merokok ke sekolah ya. Tolong poin yang ini diingat-ingat ya. Selanjutnya
melakukan tindakan atau perbuatan asusila, berkelahi, berjudi, dan perbuatan tercela lainnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Tindakannya orang tua dipanggil, pembinaan oleh BK, wali kelas, membuat surat pernyataan dan skorsing selama 3 hari ya. Selanjutnya mencemarkan nama guru melalui medsos ya. Tindakannya orang tua dipanggil, pembinaan oleh BK, wali kelas, membuat surat pernyataan dan skorsing selama 3 hari. Jadi jangan menyebarkan atau mencemarkan nama guru lewat medsos, lewat apapun. Jadi tidak dibenarkan tindakan seperti ini ya. Selanjutnya mengedarkan, mengkonsumsi nafsa dan miras di sekolah atau di luar sekolah ya. Tindakannya orang tua dipanggil, pembinaan oleh BK, wali kelas, membuat surat pernyataan. Selanjutnya membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan serta mengancam keselamatan orang lain, barang disita ya. Tindakannya orang tua dipanggil, pembinaan oleh BK, wali kelas, pembuatan surat pernyataan ya. Jadi kalian ke sekolah niatnya menuntut ilmu, jadi anak-anakku tolong niatnya diluruskan, menuntut ilmu dengan baik supaya kita mendapatkan berkahnya ya, berkah ilmu yang baik. Jadi tolong jangan melakukan hal-hal yang saya bacakan tadi, yaitu membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan serta mengancam keselamatan orang lain ya. Selanjutnya pelanggaran poin 30 selanjutnya yaitu pelanggarannya membawa atau menunjukkan dan mengedarkan pornografi dalam bentuk gambar, VCD, film, HP porno, buku, majalah porno, dan sejenisnya. Tindakannya yaitu orang tua dipanggil, penyitaan barang, pembinaan oleh BK, wali kelas, pembuatan surat pernyataan ya. Jadi tidak diperbolehkan siswa menunjukkan atau mengedarkan pornografi dalam bentuk gambar, VCD, film, HP porno, buku, majalah porno, dan sejenisnya ya. Tolong diingat-ingat. Pelanggaran selanjutnya mengancam atau melecehkan teman, pendidik, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah ya. Tindakannya orang tua dipanggil, pembinaan oleh BK, wali kelas, pembuatan surat pernyataan ya. Selanjutnya Ibu bacakan pelanggaran poin ke-50 yaitu pelanggaran peserta didik terbukti mencuri baik di dalam maupun di luar sekolah. Tindakannya pembinaan oleh BK, wali kelas, membuat surat pernyataan dan skorsing selama 3 hari serta terancam tidak naik kelas ya. Tolong untuk anak-anakku baik siswa perempuan dan laki-laki ya, apabila bukan hak kita jangan diganggu gugat. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih. Cukup sekian ya. Cukup di sini materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan hubungi di grup kelas masing-masing. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.